Empat gospel ini pada waktu pertama kali ditemukan, itu tidak ada pengakuan dari penulis bahwa saya bernama Matius, nggak ada. Atau saya bernama Markus, nggak ada. Atau Lukas dan Yohanes juga tidak ada pengakuan. Dari mana nama-nama ini? Bisa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nama-nama ini ternyata baru diatributkan oleh bapak-bapak gereja awal. Yang pertama itu oleh Santo Papias namanya. Pernah dengar Helenisme, si Fana? Kayaknya itu dari Roma ya kalau nggak salah ya? Ya. Sebenarnya dibawa oleh Romawi, tetapi asalnya dari Yunani kuno. Ya, kerajaan Romawi dari beberapa abad sebelum Masehi sampai beberapa abad setelah Masehi, bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu kan mereka memang kental dengan agama atau tradisi paganisme Yunani kuno, gitu kan? Mereka menganut Mitraisme, mereka menganut paham dewa-dewa semacam dewa Zeus, kemudian ada Hercules, ada Perseus dan segala macam. Nah, memang paham-paham seperti itu memang sangat kental dengan kerajaan Romawi kuno. Nah, apa hubungannya kerajaan Romawi kuno ini dengan Perjanjian Lama, kemudian dengan Perjanjian Baru? Nah, ini mungkin ceritanya ini agak cukup panjang ya, tapi nanti coba saya ceritain pelan-pelan nih. Saya izin minum dulu ya. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong panjang-panjang kalau nggak minum nih. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi saya mundur sedikit ya. Yang namanya tadi kitab tanah, ya kitab tanahnya orang Yahudi, itu kan aslinya ditulis beberapa abad sebelum Masehi ya, ditulis kurang lebih kalau nggak salah abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-3 sebelum Masehi, tepatnya di tahun kurang lebih 270 sebelum Masehi, pada zaman kerajaan Ptolemy II di Mesir ya, itu Raja Mesir itu menyuruh suku-suku Yahudi yang tinggal di daerah situ. Suku Yahudi kan ada 12 suku ya. 12 suku itu masing-masing suku diwakili oleh 6 orang. Sehingga 12 kali 6 itu jumlahnya 72 rabi ya. Nah, 72 rabi ini disuruh oleh Raja Ptolemy II untuk menerjemahkan Bible-nya mereka yang dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Nah, hasil terjemahan itu disebut dengan kitab yang namanya Septuaginta. Ya. Tetapi yang diterjemahkan oleh rabi-rabi 72 rabi-rabi ini itu hanya kitab-kitab yang disebut dengan kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Hanya 5 kitab Musa itu aja yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi itu. Nah, kemudian dari masa itu sampai kemudian masa Yesus masih hidup, itu kitab-kitab yang lain yang di dalam tanah, misalnya seperti kitab Yosua, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, Hakim-Hakim, Rut, Ayub, dan selanjutnya Yeremia, Yehezkiel, dan selanjutnya sampai ke Maleaki, itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi bukan oleh 72 rabi-rabi yang tadi saya sebutkan. Tetapi diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi yang memang tinggal di Alexandria, Mesir, yang sebenarnya pada saat itu sedang berada di bawah pemerintahan Romawi kuno gitu ya. Namanya daerah jajahan, yang menjajah ini kan biasanya membawa budaya mereka gitu kan. Nah, budaya Romawi kuno yang dibawa oleh penjajah ke daerah Mesir itu disebut dengan budaya Helenisme. Ya. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme menerjemahkan kitab-kitab yang setelah 5 buku Musa itu gitu ya. Jadi pada saat Yesus masih hidup ya, pada saat Yesus masih berjalan-jalan di muka bumi itu,
ditengarai bahwa kitab Septuaginta itu sudah ada pada zaman itu gitu. Tetapi kitab Septuaginta itu ternyata bukan ada satu versi aja, ada banyak versi gitu ya. Nah, kitab-kitab Septuaginta yang beredar pada saat itu, setelah Yesus tidak ada, itu masih dipakai oleh orang-orang yang menulis gospel, ya. Gospel itu tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, mereka banyak sekali mengutip ayat-ayat dari Septuaginta tersebut, gitu, ya. Dari 4 gospel itu, yang ditulis sebenarnya pertama kali ini Markus. Ya. Markus ditulis kurang lebih tahun 60 Masehi, ya. Kemudian kira-kira 10 tahun kemudian penulisnya Matius dan penulisnya Lukas itu menyadur dari Markus. Setelah menyadur dari Markus, mereka juga menambah-nambahkan dari satu sumber yang disebut dengan singkatan Q, huruf Q ya. Huruf Q itu diambil dari kata Quell. Quell itu dalam bahasa Jerman yang artinya sumber berita yang beredar di masyarakat gitulah ya kurang lebihnya. Nah, jadi kira-kira 10 tahun setelah Markus ditulis, Matius dan Lukas ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal, kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber berita dari Q itu menjadi kitab Matius dan Lukas ya. Terakhir baru kitab Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, keempat gospel ini pada waktu pertama kali ditemukan itu tidak ada pengakuan dari penulis bahwa saya bernama Matius, nggak ada, atau saya bernama Markus, nggak ada, atau Lukas dan Yohanes juga tidak ada pengakuan. Dari mana nama-nama ini? Dari bisa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nama-nama ini ternyata baru diatributkan oleh bapak-bapak gereja awal. Yang pertama itu oleh Santo Papias namanya, tahun 135 Masehi. Kemudian yang kedua baru oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Nah, jadi karena itu hanya tradisi dari bapak-bapak gereja, makanya dari awalnya sampai sekarang namanya masih Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kalau kita lihat di Bible yang sekarang, itu tidak ada tulisan Injil karangan Matius gitu, nggak ada lagi. Zaman dulu tulisannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus gitu. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Dulu seperti itu tulisnya. Sekarang tulisan Gospel according to-nya itu dihapus gitu ya. Jadi hanya Matthew, Mark, Luke, and John. Atau dalam bahasa Indonesia Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi sebenarnya keempat gospel itu adalah tulisan-tulisan dari anonim atau tulisan-tulisan dari penulis yang tidak diketahui namanya ya. Nah, ahli-ahli Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa keempat gospel ini tidak ditulis oleh orang yang pernah bertemu Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus, ya, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan sama Yesus, dan tidak ditulis oleh orang-orang yang menjadi saksi mata langsung, gitu ya. Nah, karena penulis-penulis ini yang tadi saya bilang, Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, sedangkan Yohanes menulis dengan gayanya sendiri. Maka itu yang Markus, Matius, Lukas ini disebut sebagai gospel sinoptik gitu ya. Gospel sinoptik itu adalah gospel yang isinya ceritanya sama gitu. Sedangkan gospel Yohanes itu tidak disebut sinoptik karena dia menulis dengan gaya yang sangat berbeda dengan gospel-gospel sebelumnya. Ya. Nah, dari mempelajari hal-hal seperti itu, akhirnya saya yakin bahwa Bible ini bukan murni berasal dari Sang Pencipta, tetapi tulisan-tulisan dari orang-orang yang memang dikumpulkan gitu ya, tulisan-tulisan itu dikumpulkan, yang akhirnya melahirkan agama kekristenan dengan catatan, ya ini dengan catatan ya, bahwa yang tadinya Perjanjian Lama dengan monoteismenya digabungkan dengan Perjanjian Baru yang kental dengan ajaran Helenisme dan
paganisme, ya. Karena pada waktu tulisan-tulisan ini ditulis dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang boleh dibilang murni itu hanya yang dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi sisanya itu semua adalah tulisan-tulisan dari orang yang sudah terpapar ajaran Helenisme, ya, atau paganisme. Sehingga yang awalnya dari Perjanjian Lama itu monoteisme digabungkan dengan Perjanjian Baru yang kental dengan ajaran paganisme, akhirnya timbullah agama kekristenan, ya, yang mana dengan konsepnya itu Yesus sebagai sentral figur, ya, sebagai sentral profil, disebutkan bahwa dia adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kemudian dia sendiri disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan, gitu kan. Dia lahir dari perawan suci Bunda Maria, yang mana dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian dia diangkat ke langit, ya, bukan surga loh, ya, ke langit. Nah, jadi konsep-konsep seperti itu ternyata sudah ada di masyarakat penjajah Areas itu. Artinya sudah ada di konsep-konsep paganisme Romawi kuno dan Yunani kuno, gitu. Contoh, misalnya gini, Tuhan menjelma menjadi manusia. Makanya Yesus di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi disebut sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan, gitu kan. Di Romawi kuno atau Yunani kuno juga ada paham bahwa Dewa Zeus sebagai dewa yang paling berkuasa menghamili seorang perempuan bernama Danae melalui hujan emas, kemudian mempunyai anak bernama Perseus, ya, kemudian menghamili perempuan lain, mempunyai anak bernama Hercules. Maka itu Perseus dan Hercules itu disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Mirip nggak konsepnya? Iya, mirip. Mirip nggak? Iya, mirip. Mirip ya? Iya. Kemudian, contoh lagi, Yesus mengatakan bahwa di Yohanes pasal berapa saya lupa, pasal 6 kalau nggak salah, mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku. Pernah dengar kan? Iya. Pada saat acara perjamuan kudus, Iya. dengan engkau memakan tubuhku dan darahku, artinya engkau mengingat aku, ini sebagai lambang akan aku, begitu kan? Dengan makan dan minum ini maka kamu beroleh hidup yang kekal, kurang lebih begitu ya. Betul kan? Ya, Itu betul. ternyata sudah ada di daerah Mesir yang berasal dari tulisan-tulisan inskripsi mengenai dewa Osiris. Tubuh dan darahnya Osiris juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Mirip nggak? Mirip. Kebetulan. Konsepnya sama ya, cuman beda tokohnya ya. Iya, betul. Enggak, pertanyaannya apakah itu kebetulan? Nggak tahu ya. Kemudian ada lagi, contoh misalnya. Di Markus ditulis ya, yang terjemahan lama ya. Inilah kabar baik mengenai Yesus Kristus, ya kan, sebagai juru selamat manusia, gitu kan. Ternyata tulisan-tulisan atau inskripsi-inskripsi kuno mengenai Raja Julius Caesar, mengenai Kaisar Augustus, itu juga sama, mengenai kelahiran mereka, orang tuanya mereka siapa, lahir menjadi manusia sebagai juru selamat manusia, dan itu merupakan kabar baik buat manusia. Mirip nggak? Mirip. Kebetulan gitu. Saya rasa sih nggak kebetulan nih kalau bisa banyak persamaan begitu, cuman beda ininya aja. Secara konsep sebenarnya sama itu. Cuman dibedain tokohnya aja kayaknya itu. Oke lah, mungkin karena baru 3 jadi mungkin kebetulan lah ya. Anggap kebetulan lah. Nah, ada lagi begini. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan tadi saya bilang yang Matius dan Lukas ini kan menambahkan dari sumber Q ya. Nah, kita lihat di dalam Matius itu ada cerita mengenai pada waktu Yesus disalib, kira-kira jam 3 sore kan Yesus kan
meninggal gitu kan. Pada waktu Yesus meninggal di atas kayu salib, langit gelap, kemudian ada gempa bumi ya. Yang lain gak ada cerita gempa bumi nih, cuma Matius saja cerita gempa bumi. Kemudian bait Allah terbelah dua, tirainya sobek. Kemudian setelah Yesus dibangkitkan, kuburan orang-orang suci ya, kuburan orang-orang suci, atau orang-orang kudus itu terbelah dua dan mereka bangkit dari kubur dan mereka berjalan-jalan masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, perhatiin ya. Ini hanya Matius yang cerita, Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Kalau menurut Sivana, kalau ada mayat bangkit dari kubur di Tangerang Selatan gitu, geger nggak kira-kira? Zombie dong. Itu namanya zombie, itu mayat berjalan, mayat hidup. Nah, namanya zombie. Nah, ini ada orang-orang kudus yang sudah meninggal, bangkit dari kubur, jalan-jalan ke dalam kota Yerusalem. Kira-kira geger nggak? Bukannya geger lagi, itu udah pasti viral itu. Harusnya geger ya, harusnya geger kan. Tapi lucunya cuma Matius yang cerita. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Apa mereka nggak dengar ceritanya atau bagaimana gitu? Padahal Matius ini malah nyadur dari Markus gitu loh. Markus yang disadur oleh Matius malah nggak cerita sama sekali. Nah, itu satu keanehan kan. Nah, ahli-ahli dari Perjanjian Baru, dari kalangan mereka ya, dari kalangan Kristen sendiri ya. Contohnya seperti Mike Licona ya. Mike Licona itu bilang bahwa cerita seperti itu adalah cerita yang aneh gitu, atau disebut sebagai strange report gitu ya, di bukunya dia. Saya lupa judul bukunya lah, kalau mau tahu nanti saya bisa cariin nama bukunya. Kemudian ada juga nanti ahli Perjanjian Baru, profesor ya, namanya William L. Craig, itu dari kalangan kekristenan juga. Mereka dia juga bilang bahwa tulisan Matius ini hanya ahli-ahli yang apa namanya, yang atau yang konservatif, yang percaya gitu. Artinya kalau ahli-ahli yang sudah kontemporer, yang modern, mereka nggak akan percaya itu cerita benar gitu ya. Itu pendapat dari ahli-ahli kekristenan sendiri loh ya, bukan pendapat dari Islam loh, bukan loh. Ternyata bahkan seorang sejarawan yang paling terkenal, yang paling top di abad pertama, yaitu Flavius Josephus, dia juga nggak cerita ada zombie jalan-jalan ke Yerusalem gitu. Nah, dari mana itu cerita zombie masuk Yerusalem gitu? Ternyata di cerita-cerita paganisme Yunani kuno itu ada yang namanya festival Antesteria. Festival Antesteria itu adalah festival yang memperingati orang-orang yang sudah mati bangkit dari kubur, jalan-jalan di dalam kota gitu. Mirip nggak? Mirip ya. Nah, kebetulan nggak itu kalau begitu? Kira-kira gitulah ya. Ini Sivana kelihatannya koneksinya terputus nih, Sivana nih. Iya, nggak kedengeran saya tadi. Pak Dondi ulangin lagi. Saya juga hilang tadi sinyalnya tuh. Iya. Nah, tadi yang terakhir, cerita terakhir tadi dengar? Cerita terakhir tadi dari yang profesor itu udah dengar tuh, profesor apa yang katanya itu profesor itu dia dari bukunya apa tuh? Oke, saya ulang ya. Ternyata cerita di dalam Matius itu mirip sekali dengan cerita di paham paganisme Yunani kuno, yang mana ada cerita orang-orang yang sudah mati bangkit dari kubur, jalan-jalan masuk ke dalam kota, yang disebut dengan festival Antesteria gitu. Mirip nggak? Iya, mirip. Kebetulan nggak kira-kira? Kayaknya udah bukan kebetulan, itu banyak yang sama. Banyak yang sama udah bukan kebetulan. Masa kebetulan terus ya kan? Iya. Ya, jadi dari situ hal-hal seperti itu saya menganggapnya ini sudah pasti ini buatan manusia gitu ya, kalau menurut saya ya pada waktu itu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat di tahun 2014, tepatnya di tanggal 25 Juli 2014, 2 hari sebelum Lebaran waktu itu ya. Yang menyaksikan saya syahadat itu hanya karyawan saya
plus istrinya, gitu, sama ustadz yang mensahadatkan saya gitu. Nah, ceritanya kurang lebih sampai proses saya bersahadat kira-kira seperti itu, Sivana.